episode kali ini saya di Intan Rooms ingin membahas mengenai baby blues ya. Baby blues itu biasanya adalah suatu kondisi yang dialami oleh ibu-ibu yang baru melahirkan nih. Biasanya kebanyakan ibu-ibu yang baru melahirkan anak pertama. Walaupun ada juga sih di anak kedua, anak ketiga gitu ya. Tetapi di anak pertama ini berdasarkan data 50-70% yang melahirkan anak pertama mengalami baby blues. Tapi apa sih baby blues itu? Jadi baby blues ini adalah satu kondisi di mana ketika kita seorang perempuan mempunyai perubahan dalam peran ya. Prioritas dalam hidup juga berubah. Kalau dulu masa-masa lajang sebelum menikah, kita bebas menentukan diri kita mau kemana, tidur jam berapa, ya. Kemudian kita bekerja, aktif semua tentang diri kita, ya. Prioritas kita adalah diri kita, pekerjaan kita, atau mungkin kuliah kita dan segala macam. Tapi begitu sudah menikah dan punya anak, peran kita mulai bertambah menjadi ibu. Dan peran ibu ini nggak mudah. Ya, kemudian juga prioritas hidup kita juga sudah berubah. Apalagi ketika baru melahirkan, tentu anak yang baru lahir ini adalah prioritas kita. Perubahan-perubahan ini nggak mudah, ditambah lagi ada hormon yang belum stabil, rasa nyeri setelah melahirkan. Itu semua secara bersamaan, kalau saya bilang itu seperti ngehit ibu yang baru melahirkan. Nah disinilah biasanya baby blues muncul. Baby blues wajar nggak sih? Wajar selama masih 2 minggu, jangan sampai lebih. Karena kalau sudah lebih menjadinya adalah postpartum depression, di mana akhirnya menjadi ibu yang baru melahirkan ini menjadi depresi. Nah ini bahayanya, dia bisa menyakiti diri sendiri atau dia bisa menyakiti bayi yang baru lahir tersebut. Oke, sebelumnya kita kenali dulu yuk, ciri-ciri dari baby blues ini apa sih? Biasanya yang pertama adalah kelelahan yang sangat luar biasa. Ini normal loh, karena memang kan ibu melahirkan itu capek banget ya, 9 bulan kita mengandung, kemudian kita melahirkan, belum lagi luka-luka bekas lahiran juga belum terrecovery dengan baik. Jadi sebenarnya ini menyebabkan ibu baru melahirkan tuh lelah. Yang kedua adalah sensitif, jadi gampang nangis ya, orang ngomong gak enak juga kok langsung di hati ya, jadi lebih sensitif. Maka ini juga tips ya buat teman-teman yang nengokin temen nih ya atau keluarga baru melahirkan, jangan body shaming. Wah, kamu habis ngelahirin gemuk banget ya. Aduh, nggak banget ya kayak gitu ya. Jadi beneran deh, orang habis ngelahirin nggak butuh kalimat seperti itu, oke? Karena dia lagi sensitif. Lalu yang ketiga adalah dia jadi sedih, murung, cemas, itu semua tanpa alasan. Karena apa? Karena hormon yang belum stabil menyebabkan moodnya swing. Makanya kenapa jadi sensitif ya. Jadi kita harus peka nih orang-orang sekelilingnya. Kemudian juga ada kehilangan selera makan berkurang ya kan. Padahal dia harus butuh nutrisi yang lengkap karena dia harus menyusui. Tentu peran-peran inilah atau aktivitas-aktivitas baru inilah yang membuat si ibu baru ini tidak nyaman. Jadi timbullah tadi tuh, kok nggak nyaman ya, kok nggak tenang ya, kok nggak menyenangkan ya. Dan impactnya adalah dia nggak maksimal mengurus bayinya. Tentu baby blues ini harus diatasi ya. Siapa yang pertama kali bisa membantu si ibu baru melahirkan yang mengalami baby blues ini? Suaminya ya. Psikolog butuh nggak? Boleh kalau mau ke psikolog. Tapi sebetulnya kalau suaminya ada dan menjadi suami siaga, baby blues ini dengan sendirinya akan hilang. Karena yang namanya hormon akan berangsur pulih, mood juga berangsur pulih, rasa sakit semua juga akan segera sembuh. Tapi masalahnya kalau orang sekeliling yang nggak paham dengan mengatakan, kamu manja banget sih habis ngelahirin, masa gitu aja kamu ngeluh sih? Emang kamu nggak bisa ngurus bayi kamu? Percayalah, kalimat-kalimat itu akan membuat si ibu lebih menjadi stres dan tekanan mentalnya semakin tinggi. Jadi support system pertama adalah suami, ya. Kemudian baru orang tua, mertua, keluarga. Suami ngapain? Ya gampang kok, kalau istrinya habis nyusuin, bayinya digendong sama suami, atau suami misalnya usap-usap punggung istrinya, usap-usap kakinya. Hal sesepele itu ternyata bisa membuat booster bagi si ibu yang baru melahirkan. Artinya, yuk baby blues ini harus kita pahami. Dan ini sangat wajar dialami oleh ibu-ibu yang baru melahirkan. Namun jangan sampai baby blues ini berkelanjutan. Karena kalau berkelanjutan itu akan menjadi postpartum depression dan jauh lebih menyeramkan. Dan yang paling penting adalah buat para ibu-ibu muda atau calon ibu, nikmati setiap prosesnya, enjoy. Dan para suami, kalau menjadi suami siaga ya, sayangi anak tapi juga sayangi istri Anda.